Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifathri Hadatul Ais dari 11 ATP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesuburan tanah. Kesuburan tanah atau fondasi kehidupan yang subur merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pertanian dan kelestarian lingkungan. Tanah yang subur mampu menyediakan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, sehingga menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas. Namun, kesuburan tanah bukanlah hal yang statis, ia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memerlukan pengolahan yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah antara lain: 1. Faktor fisik. Tekstur tanah, perbandingan antara pasir, debu, dan lempung menentukan kemampuan tanah menahan air dan udara. Tanah dengan tekstur ideal memiliki keseimbangan ketiga komponen ini. Struktur tanah. Cara partikel tanah tersusun membentuk agregat. Struktur tanah yang baik atau gembur memudahkan perakaran aerasi dan drainase. Drainase. Kemampuan tanah mengalirkan air berlebih. Drainase yang buruk dapat menyebabkan genangan air dan kekurangan oksigen bagi akar tanaman. 2. Faktor kimia. Antara lain, kandungan bahan organik atau BO, meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman secara perlahan. pH tanah. Tingkat keasaman atau kebasahan tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Rentang pH ideal untuk sebagian besar tanaman berkisar antara 6 sampai 7. Kadar hara. Ketersediaan unsur hara makro dan mikro yang cukup penting untuk pertumbuhan tanaman. 3. Faktor biologi. Antara lain, aktivitas mikroorganisme, bakteri, jamur, dan organisme tanah lainnya berperan penting dalam dekomposisi bahan organik, siklus hara, dan fiksasi nitrogen. Fauna tanah, cacing tanah, serangga, dan hewan tanah lainnya membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aerasi. Cara meningkatkan kesuburan tanah antara lain: 1. Menggunakan pupuk organik. Pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk hijau meningkatkan kandungan bahan organik dan menyediakan nutrisi secara berkelanjutan. 2. Rotasi tanaman. Menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian dapat membantu menjaga keseimbangan hara dan menekankan pertumbuhan hama dan penyakit. 3. Tanam tumpang sari. Menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan dalam satu lahan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan menekankan pertumbuhan gulma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Renaldi dari kelas 11 ATP 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu tanah subur. Tanah subur adalah tanah yang apabila ditanami dapat menghasilkan panen yang tinggi sepanjang tahun. Jadi apabila tanah tersebut dapat menghasilkan panen yang tinggi tetapi hanya dapat ditanami satu kali saja selama 1 tahun, misalnya karena tidak ada air, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur. Baik, saya akan menjelaskan jenis tanah yang subur. Contohnya seperti tanah humus. Tanah humus termasuk jenis tanah subur yang terbentuk dari bahan-bahan organik yang terdekomposisi. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi serta struktur yang baik untuk menumbuhkan tanaman. Baik, ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik ternyata sangat subur untuk digunakan menumbuhkan tanaman. Tanah ini kaya akan mineral dan nutrisi penting yang diperoleh dari abu vulkanik. Tanah vulkanik juga dikenal memiliki tekstur dan
kemampuan drainase yang baik sehingga tidak heran kalau tanaman bisa bertumbuh secara signifikan. Baik, yang ketiga ada tanah aluvial. Tanah aluvial termasuk ke dalam jenis tanah subur. Proses pengendapan yang membentuk tanah aluvial menjadi kunci mengapa jenis sangat bagus. 4. Tanah regosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari material pelapukan, bantuan dan pengendapan pasir atau kerikil. Tanah ini memiliki tekstur yang kasar dan memiliki kemampuan drainase yang baik. 5. Tanah andosol. Tanah andosol sebenarnya serupa dengan jenis tanah yang terbentuk dari material vulkanik seperti abu vulkanik dan lapilli. Tanah ini kaya akan mineral dan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan pangan. 6. Tanah alfisol. Tanah ini umumnya ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Tanah alfisol sangat cocok digunakan untuk pertumbuhan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Baik, itu saja yang saya tahu tentang pengertian tanah subur. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.